Selamat pagi jemaat sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Terang-Mu menyinari hati kami, supaya hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Karena kami ini adalah anak-anak-Mu. Sertai, pimpin, dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-29, tetapi jemaat sekalian saya membaca mulai dari ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sungguh indah firman Tuhan, dan sungguh bahagia jikalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, Yoel bernubuat kurang lebih 7 atau 8 abad sebelum kedatangan Kristus. Artinya saudara ngasih berita tentang penghukuman yang mengerikan bagi umat Tuhan. Akhirnya membawa penyeruan untuk sungguh-sungguh orang-orang bertobat, umat bertobat. Dan di balik itu Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya. Saudara-saudara, kalau kita pelajari dan kita renungkan bahwa Allah memberi kekuatan, keteguhan bagi umat, yaitu tentang pencurahan roh Tuhan pada setiap manusia. Roh Allah akan dicurahkan, menegaskan tentang kehadiran dan penyertaan Allah bagi setiap manusia. Kehadiran dan penyertaan menembus ruang, waktu, bahkan mengatasi akal manusia. Sehingga kita lihat kehadiran dan penyertaan roh itu adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan manusia. Saudara yang kekasih, kalau kita merenungkan betapa penghukuman yang Tuhan izinkan, bagaimana semua apa yang terlihat hijau akan habis oleh belalang-belalang. Semuanya akan hancur. Saudara-saudara, sebelum kedatangan hari Tuhan diwarnai dengan peperangan, dengan kehancuran, bencana, krisis, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih, itulah akan terjadi sebelum kedatangan hari Tuhan yang terus semakin mendekat. Tetapi saudara, kita lihat janji Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku. Saudara, pada waktu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid mengadakan pemberitaan Injil secara luar biasa, mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Ratusan tahun yang lalu, janji Tuhan digenapi. Ayat firman Tuhan ini digenapi. Artinya para murid melihat kegenapan janji Tuhan. Dengan kehadiran Roh Kudus,
memampukan murid untuk bersaksi, untuk meneruskan berita karya keselamatan dari Allah, memberikan kemampuan yang tidak biasa, kemampuan bahasa lain, berkhotbah dengan berani di depan banyak orang, dan melakukan mujizat-mujizat. Hal yang penting dari karya Allah. Kita lihat bangkitnya keterpurukan, ketidakpercayaan, ketakutan digantikan dengan kuasa Roh Allah. Para murid menerima kuasa itu dan mereka dimampukan, diperlengkapi untuk memberitakan karya keselamatan dan berita Injil bagi banyak orang. Saudara, kalau kita lihat Petrus dengan sederhana, kita lihat dia dengan tiba-tiba dengan berani memberitakan firman Tuhan. Kalau kita lihat pada waktu mereka menuju bait Allah, melihat ada orang meminta-minta, saudara, dikatakan emas dan perak tak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah. Saudara, dan seketika itu juga pengemis, orang peminta-minta itu berjalan, berdiri dan memuliakan Allah di bait Allah. Begitu banyak mujizat yang dilakukan sebagai kegenapan dari Pentakosta. Saudara, tentunya gereja masa kini kita harusnya bangkit dari keterpurukan. Bersama Roh Allah kita hidup sungguh-sungguh melayani Allah, dan kita diberi keberanian untuk memberitakan Injilnya. Mari saudara-saudara, kita jangan mundur, tapi setelah melewati pandemi, melewati keterpurukan, melewati situasi di belakang kita, janji Tuhan, pemulihan akan terjadi kalau kita hidup di dalam Roh Tuhan. Kiranya Roh Tuhan memimpin hidup kita, Roh Tuhan menyertai kita, sehingga hidup kita sebagai orang percaya benar-benar mengalami kuasa Pentakosta. Ada satu pujian yang mengatakan, api Roh yang membangkitkan aku. Biarlah ini menjadi satu kegenapan, sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan semangat Pentakosta akan kita bawa dan kabarkan kepada banyak orang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan semangat, berikan pertolongan bagi setiap jemaat-Mu setelah mereka melewati keterpurukan di dalam masa-masa pandemi yang lalu. Kami rindu Tuhan di masa-masa yang akan datang, setelah kami memperingati Pentakosta ini, sungguh ada kebangunan, ada semangat, ada kegerakan yang baru yang membangkitkan hati rohani kami dalam kami melayani Tuhan. Tolonglah kami, pimpinlah kami, sertai kami. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk yang sakit, biarlah Tuhan beri kesembuhan. Yang tawar hati, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Yang lemah Tuhan bangkitkan. Yang ragu dan bimbang, kuasa Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang bekerja terus di tengah-tengah jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka melalui HP, melalui alat-alat media komunikasi, dan dimanapun kami berada. Berkatilah gereja Kristus Ketapang. Bangunkanlah gereja-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi Jakarta, bagi Indonesia, bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita dan selalu memberkati kita. Amin.